Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kita masih dipertemukan pada bulan suci Ramadan. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatin Firarahima dari kelas 7F MMC. Di sini saya akan menyampaikan kultum dalam bentuk kisah inspiratif Ramadan yang berjudul tentang kisah Qais bin Sirmah, sahabat Nabi yang pingsan saat puasa Ramadan. Kisah ini bermula ketika suatu hari salah seorang Nabi, Qais bin Sirmah, adalah seorang perkebun dan penggembala. Suatu hari di bulan Ramadan, saat sudah memasuki waktu senja, ia hendak pulang dari ladangnya. Seperti para lelaki lainnya, ketika matahari hampir terbenam, mereka menemui istri untuk berbuka puasa. Ketika waktu berbuka tiba, ia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Istriku, apakah engkau memiliki makanan untuk kita berbuka?" ucap Qais kepada istrinya. "Tidak suamiku, tapi tenanglah, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab sang istri. Istri Qais pun pergi mencari makanan untuk suaminya. Qais yang bekerja seharian merasa lelah. Tak lama kemudian, ia kembali dan menemukan suaminya tertidur pulas. Istrinya yang datang dengan membawa makanan dan melihat pemandangan ini pun merasa kasihan dan tak tega membangunkan suaminya yang tertidur sangat pulas. Ia hanya bergumam, "Sungguh kasihan sekali engkau suamiku, engkau tertidur dan belum berbuka puasa." Kemudian sang istri membangunkannya, memintanya untuk makan dan tidak berpuasa dulu esok harinya. Namun Qais enggan menerima tawaran tersebut. Ia tidak mau melanggar perintah Allah. Karena sudah tertidur, maka saat itu pula ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam. Pada keesokan harinya, Qais tetap berpuasa dan melanjutkan aktivitasnya sebagai petani di ladang. Tiba-tiba di pertengahan hari, Qais bin Sirmah pingsan karena kelelahan dan ditambah lagi belum makan. Kejadian ini pun dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr Thumma atimu siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayati linnasi la'allahum yattaqun. Artinya, dihalalkan bagimu pada malam hari berpuasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka. Ketika kamu beraktivitas di masjid, itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala membawa informasi yang jelas antara waktu berbuka dan waktu sahur. Umat muslim pun begitu gembira saat mendengar wahyu tersebut turun, karena tidak lagi kesulitan karena ketentuan-ketentuannya telah jelas bagi mereka. Wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala membawa informasi yang jelas antara waktu berbuka dan waktu sahur. Umat muslim pun begitu gembira saat mendengar wahyu tersebut turun, karena tidak lagi kesulitan karena ketentuan-ketentuannya yang telah jelas bagi mereka.
Sekian kisah dari saya. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.